Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Farmasi Bahari, bimbingan dosen Ibu Dr. APT Tuti Slamet MSI akan mempresentasikan senyawa aktif berkhasiat dari biota laut. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Rini Sufaija dengan NIM D1A200145. Yang kedua saya sendiri Budi Kristian dengan NIM D1A210139. Yang ketiga Hesti Widayanti dengan NIM D1A210270. Yang keempat Hasna Zakia dengan NIM D1A210064. Yang kelima Sriwati dengan NIM D1A210272. Dan yang terakhir Suci Lestari dengan NIM D1A210274. Senyawa aktif biota laut adalah aneka makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan dan tumbuhan maupun terumbu karang. Manfaat biota laut yaitu satu, sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan, bisa membuat daya tarik wisatawan, dan juga sebagai sumber penghasilan. Biota laut dibagi menjadi 3 berdasarkan cara atau sifat hidupnya. Yang pertama itu planktonik, yaitu biota yang melayang-layang, mengapung dan bergerak mengikuti arus. Jenis ini umumnya ditemukan di kolom permukaan air. Yang kedua nektonik, yaitu biota yang berenang-renang, umumnya dapat melawan arus, terdiri dari hewan. Yang ketiga bentik, yaitu biota yang hidup di dasar laut atau dalam substrat. Senyawa aktif biota laut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu terpenoid, adalah turunan molekul terpen yang mengandung atom lain selain atom karbon dan hidrogen. Biasanya mengandung atom oksigen dalam bentuk gugus hidroksil karbonil, karboksilat, dan telah ditemukan pula terpenoid halogen, terutama yang memiliki gugus klor dan brom. Yang kedua yaitu adalah steroid. Steroid adalah salah satu kelompok metabolit sekunder yang sangat melimpah. Berbagai jenis hormon merupakan turunan steroid dan lazim disebut hormon steroid. Yang ketiga yaitu alkaloid, adalah senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik. Yang keempat adalah peptida, adalah oligomer dari asam amino yang memainkan peran penting dalam banyak proses biologi. Peptida terbentuk dari 2 atau lebih asam amino di bawah 50 molekul asam amino. Selanjutnya ada terpenoid. Berdasarkan jumlah isomer penyusunnya, terpenoid dikelompokkan atas beberapa bagian, yaitu monoterpenoid. Golongan terpen paling sederhana yang terbentuk dari 10 atom karbon dalam kerangka 2 isopren dapat membentuk berbagai struktur molekul baik siklik maupun asiklik. Yang selanjutnya yaitu sesquiterpen. Sesquiterpen mengandung 15 atom karbon yang tersusun melalui 3 isopren membentuk molekul sesquiterpen asiklik, monosiklik, dan bisiklik. Untuk selanjutnya akan dibawakan Saudari Hesti Widayanti. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya, Hesti Widayani, akan membacakan penggolongan terpenoid lainnya. Di terpenoid, turunan diterpen yang memiliki kerangka dasar tersusun dari 4 isopropen terbentuk dari 20 atom karbon. Triterpen, yaitu turunan diterpen yang memiliki 30 atom karbon atau 6 isopropen. Saponin triterpen merupakan glikosida kompleks triterpen dengan molekul karbohidrat yang dapat ditemui pada tanaman, bakteri, dan hewan laut tingkat rendah. Kemudian karotenoid. Karotenoid adalah kelompok terpen yang tersebar luas di alam, baik pada organisme darat maupun organisme laut. Banyak berfungsi sebagai zat pewarna alami. Penggolongan biota laut lainnya adalah steroid. Steroid pada umumnya merupakan steroid laut yang ditemukan dalam bentuk sterol. Sterol adalah kelompok steroid yang mengandung gugus hidroksil. Ciri utama molekul steroid ditunjukkan oleh kerangka dasar berupa 1,2-siklopentanoperhidropenan tren. Keragaman steroid terletak pada rantai samping, yakni R1, R2, dan R3 serta pola oksigenasinya.
Senyawa bioaktif lainnya yaitu alkaloid. Alkaloid termasuk kelompok molekul metabolit sekunder yang tersebar luas di alam dan banyak juga ditemukan dalam biota laut. Nitrogen merupakan ciri utama dari kelompok senyawa ini, baik sebagai bagian dari cincin heterosiklik maupun sebagai gugus substituen pada cincin. Bakteri berwarna ungu dari genus Alteromonas menghasilkan tetrabromopirol dan satu alkaloid bispirol yang dilaporkan bersifat antimikroba. Bioaktif lainnya adalah peptida. Peptida adalah oligomer dari asam amino yang memainkan peran penting dalam banyak proses biologi. Peptida terbentuk dari 2 atau lebih asam amino dan di bawah 50 molekul asam amino. Salah satu contoh produk peptida laut yaitu zigonotid atau prialt yang berasal dari siput laut dan berfungsi sebagai analgesik. Selanjutnya adalah jenis-jenis peptida, yaitu peptida antimikroba, peptida antivirus, peptida antitumor, peptida antioksidan, peptida protektif kardiovaskular, peptida imunomodulator, peptida neuroprotektif, peptida antidiabetik, peptida analgesik, dan bioaktivitas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari akan melanjutkan membaca slide ke-14 tentang peptida antimikroba. Peptida antimikroba atau dikenal dengan AMP memiliki kandungan sistein tinggi yang bermuatan positif dalam bentuk aktifnya. AMP sendiri dapat melindungi host terhadap berbagai infeksi patogen yang menjadikannya menarik sebagai agen terapi. AMP laut dapat dilihat secara strukturalnya, kemudian dari tampilan spektrum luas dari kegiatan anti-infeksinya, dapat dilihat dari tingkat biodeposisi yang rendah dalam jaringan tubuh, serta sangat spesifik untuk target. Biasanya diisolasi dari berbagai jenis spesies bakteri laut dan spons. Kemudian berbagai struktur dari antimikroba, ada yang berbentuk alfa helikal, ada yang extended, ada yang mixed, kemudian ada beta set. Kemudian peptida antivirus, contoh struktur molekulnya yaitu depsipeptida siklik mirabamida A sampai D dari spons laut Siliquarius spongia mirabilis yang menekan fusi HIP-1. Ada golongan peptida laut antitumor atau sitoksik yang sangat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas struktural. Peptida jenis laut ini mereka dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu depsipeptida linier, depsipeptida siklik, peptida linier, dan hidrosilat protein laut. Contohnya depsipeptida linier yang termasuk golongan dolastatin, di mana cara kerjanya mengarahkan aksi sistoksis dengan memblokir polimerasi tubulin dengan menghentikan siklus sel dan memicu apoptosis. Kemudian ada peptida antioksidan, ya di mana peptida antioksidan ini dapat larut dalam asam trikloasetat yang berasal dari tiram atau nama latinnya Crassostea thalliwin-wehanensis yang menampilkan sekuensi asam amino prolin, favin, mepionin, glisin, asam aspartat, dan glutamin, histidin, glipin, valin yang memiliki atipitas DPPH dan hidroksil radikal yang kuat. Kemudian peptida protektif kardiovaskuler.
Dua peptida P1 dan P2 yang diisolasi dari hidrolisat enzimatik Spirulina maxima yang dilakukan pengujian untuk tindakan perlindungan terhadap aktivitas sel endotel dan aterosklerosis yang awalnya ditimbulkan oleh histamin. Kemudian memediasi peradangan pada sel endotel sehingga keduanya dapat merusak pembentukan dan ekspresi interleukin 6 dan MCP1 serta molekul adesi P selekti dan E selektin sehingga melemahkan adesi monosit ke dalam sel endotel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Wati. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi tentang senyawa aktif berkhasiat dari biota laut, yaitu dari beberapa golongan peptida. Yang pertama, peptida imunodulator. Ada dua macam peptida imunodulator sebagai anti alergi, yaitu LD-EVNR dan MMLDF, yang merupakan hasil hidrolisat enzimatik, berfungsi menghambat spirulina maxima sehingga dapat mengurangi pelepasan histamin dan peningkatan kadar kalsium intraseluler. Dengan demikian dapat menekan degranulasi sel emas. Berikutnya potensi dari penggunaan cum salmon hidrolisat adalah pada budidaya ikan, di mana dapat meningkatkan sistem kekebalan pada ikan budidaya. Umumnya ditambahkan ke dalam pakan ikan sebagai imunostimulan dengan tujuan mengendalikan penyakit menular di tambak. Kemudian golongan peptida neuroprotektif. Neuroprotektif peptida diperoleh dari hipokampus trimaculatus kuda laut, menunjukkan fungsi sebagai pelindung yang dikaitkan dengan patogenesis penyakit Alzheimer, sebagaimana dibuktikan dengan adanya peningkatan viabilitas sel dan ekspresi gen pro-survival atau BCL2. Kemudian golongan peptida antidiabetik. Dalam hal ini dilakukan uji pengobatan pada tikus diabetes mellitus tipe 2 dengan menggunakan oligopeptida dari kulit salmon laut, di mana dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa dengan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat faktor serum nekrosis alfa tumor yang dilemahkan dan interferon gamma serta malondialdehid, tetapi dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas superoksida dismutase dan glutathione yang dapat memberikan efek anti-apoptosis pada sel beta pankreas. Berikutnya, golongan peptida analgesik didapat dari konotoksin siput pemburu cacing Conus nuc, Conus bruneus, dan Conus princeps. Berfungsi sebagai analgesik untuk meredakan nyeri kronis dan parah akibat dari cedera atau peradangan saraf, nyeri pasca operasi, atau nyeri pada orang yang diamputasi. Terakhir, golongan peptida bioaktivitas lain. Peptida ini diisolasi dari Streptomyces sp, menunjukkan aktivitas melawan parasit malaria Plasmodium. Kemudian, untuk telur Octopus vulgaris dewasa menghasilkan peptida chemoattractant yang dapat meningkatkan motilitas sperma. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih.
Dari hasil penelitian didapatkan senyawa bioaktif yang telah dikembangkan menjadi obat itu ada beberapa contohnya. Yang pertama kali masuk pasar itu bernama zirconotid dengan nama dagang Prialt, di mana Prialt ini digunakan secara intratekal untuk penanganan nyeri kronis. Dan Prialt ini disetujui oleh FDA pada tahun 2004. Selanjutnya ada juga produk obat dengan nama Yondelis dengan kandungan ekteinazidin atau ET743 yang memiliki aktivitas kanker. Produk obat Yondelis ini telah disetujui FDA pada tahun 2007. Kemudian ada faktor pendukung penemuan senyawa obat dari sumber daya hayati laut. Itu yang pertama ada pengembangan metode produksi senyawa bioaktif. Beberapa metode yang dikembangkan yaitu ada aquaculture, semisintesis, sintesis, dan pembuatan senyawa sintesis analog dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama antara lembaga penelitian dengan industri farmasi. Salah satu contohnya ada Institut Kanker Nasional Amerika yang menaruh minat dan dananya untuk menghasilkan senyawa anti kanker. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan teknologi baru, di mana teknologi yang terus dikembangkan itu ada spektroskopi analitis. Dan menggunakan spektroskopi analitis ini hanya dibutuhkan beberapa mikrogram untuk mengetahui struktur suatu molekul. Kemudian yang keempat itu ada penemuan senyawa bioaktif dari mikroba laut. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa metabolit yang dihasilkan dari mikroorganisme simbion sangat mirip dengan senyawa yang diisolasi dari spons. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada manipulasi jalur biosintesis dari senyawa bioaktif. Dalam penelusuran senyawa bioaktif dari mikroba laut ini memiliki kendala, yaitu sebagian besar mikroba tidak dapat dikultur, sehingga dibutuhkan strategi untuk memanipulasi jalur biosintesis mikroba yang tidak dapat dikultur dengan studi metagenomik DNA dari air laut dan sedimen. Selanjutnya, saya Rini Supaiza akan menjelaskan mengenai contoh jurnal yang kedua dengan judul Biota Laut sebagai Sumber Obat-obatan. Jurnal diambil dari majalah Oceanografi LIPI Jakarta, volume ke-33, halaman 11 sampai 18 pada tahun 2008, penulisnya Abdullah Rasid. Tujuannya yaitu untuk mengelompokkan senyawa bioaktif dari laut berdasarkan jenis organisme penyebab penyakit dan prospek pemanfaatannya dalam usaha penanganan berbagai jenis penyakit. Metode yang digunakan yaitu survei deskriptif. Hasil penelitiannya, berdasarkan jenis organisme penyebab penyakit, pemanfaatan senyawa-senyawa yang berasal dari laut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut. A. Senyawa-senyawa untuk infeksi jamur. Terdiri atas poliketida, misalnya aurantosin yang diisolasi dari spons Siliquarispongia japonica, makrolida, misalnya porboxazole A yang diisolasi dari spons Forbas sp. Yang ketiga, alkaloid, misalnya Phascalipsin yang berhasil diisolasi dari spons Phascalipsinosis reticulata dan tunicata. 4. Ester asam lemak, misalnya bengazol A yang diisolasi dari spons Jaspis sp. B. Senyawa-senyawa untuk tuberkulosis, diantaranya pseudoteroxazole dan engorgian. C. Senyawa-senyawa untuk parasit helmintik, yaitu geodin A, magnesium salt yang berhasil diisolasi dari spons Geodia sp, sangat efektif mengatasi nematosidal tertentu. D. Senyawa-senyawa untuk infeksi protozoa, yaitu manzamin, menunjukkan aktivitas sebagai anti malaria. E. Senyawa-senyawa untuk penyakit bakteri. Beberapa senyawa lain yang protozoa, yaitu manzamin, menunjukkan aktivitas sebagai anti malaria. E. Senyawa-senyawa untuk penyakit bakteri. Beberapa senyawa lain yang memiliki sifat antimikroba, misalnya kribrostatin yang diisolasi dari spons Kribricallina sp. F. Senyawa-senyawa untuk infeksi virus.
Contohnya Papua Mix A adalah desipeptida siklik yang diisolasi dari spons Theonella mirabilis dan Theonella swinhoe asal Papua Nugini. G. Senyawa-senyawa untuk penyakit kronis. Tercatat beberapa senyawa bioaktif yang sedang dalam tahap uji klinis, misalnya ziconotid dan AM336. H. Senyawa-senyawa untuk penyakit kanker. Contohnya diskodermolid, yaitu poliketida yang diisolasi dari spons Discoderma sp. I. Senyawa-senyawa untuk inflamasi. Contohnya monoalid yang merupakan sesquiterpen yang diisolasi dari spons Lupariella variabilis. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu penemuan senyawa-senyawa bioaktif baru dari laut yang memiliki potensi sebagai sumber bahan baku obat telah memberikan harapan baru untuk penanganan berbagai jenis penyakit yang belum ditemukan obatnya. Harapan itu tentunya bukan tanpa alasan, sebab beberapa jenis senyawa bioaktif sedang dalam tahap uji klinis, misalnya briostatin 1, dolastatin 10, yondelis, kahalalid F, aplidin, semadotin, diskodermolid, dan ziconotid menurut Hefner 2003. Berikut saya lampirkan struktur kimia dari masing-masing zat kimia berkhasiat tadi. Contohnya yang pertama yaitu struktur kimia aurantosida. Selanjutnya gambar kedua, 3, dan 4 perboxazol A. Yang ketiga 2003. Berikut saya lampirkan struktur kimia dari masing-masing zat kimia berkhasiat tadi. Contohnya yang pertama yaitu struktur kimia aurantosida. Selanjutnya gambar kedua, 3, dan 4 perboxazol A. Yang ketiganya paskalipsin, yang keempatnya bengazol A, yang kelima pseudoteroxazole, yang keenam struktur kimia dari geodin A, magnesium salt, selanjutnya Papua Mix A, dan yang terakhir yaitu diskodermolid. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Assalamualaikum.